selanjutnya, degrees of comparison itu dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada yang namanya positive degree. Ini digunakan untuk membandingkan dua benda atau dua orang. Yang dibandingkan adalah hal yang sama. Misalnya si A sama usianya dengan si B, atau misalnya rumahnya sama besarnya dengan rumahku, yaitu untuk positive degree. Kemudian yang kedua ada comparative degree. Comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua orang atau dua benda, di mana salah satunya itu tingkatannya lebih dari yang lain. Misalnya Tina lebih rajin daripada Tony, atau misalnya ruangan ini lebih bersih dari ruangan yang lain. Jadi ini gunanya membandingkan dua benda atau dua orang, di mana salah satunya itu lebih dari. Yang ketiga adalah superlative degree. Ini untuk membandingkan tingkatan yang super, yaitu tingkatan yang paling. Digunakan untuk membandingkan satu dengan banyak lainnya. Misalnya satu orang dengan banyak orang lainnya, atau satu benda dengan banyak benda lainnya. Misalnya Tina adalah siswa terbaik di kelas. Jadi di sini Tina adalah siswa yang paling di antara yang lainnya, itu penggunaan dari superlative degree. Kemudian bagaimanakah cara menentukan comparative degree dan superlative degree pada adjective dan adverb? Tadi sudah kita bahas apa itu adjective dan apa itu adverb. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada adjective smart, big, beautiful, kemudian ada fast dan carefully. Carefully di sini adalah adverb. Sekarang kita akan rubah ke dalam bentuk comparative degree dan superlative degree. Oke, di sini adalah superlative degree-nya. Kita lihat di sini adjective smart. Smart ini masuk ke dalam kelompok kata sifat dengan one syllable adjective, kata sifat dengan satu suku kata. Big juga termasuk, big, kemudian fast, sehingga bentuk comparative degree-nya untuk smart, dia menjadi smarter than. Harus diingat, untuk bentuk comparative degree dia selalu ada than. Than ini artinya daripada, karena dia membandingkan dua benda atau dua orang. Jadi di sini smart, dalam bentuk komparatifnya tinggal ditambahkan akhiran er saja. Jadi smarter than, lebih pintar daripada. Oke. Kemudian untuk superlative degree-nya menjadi the smartest, yaitu kita menambahkan the di depannya, kemudian di akhirnya kita menambahkan akhiran est, the smartest, paling pintar. Pintar, lebih pintar daripada, paling pintar. Begitu juga dengan big, comparative degree-nya, karena big ini satu suku kata, berarti tinggal tambahkan akhiran er, than, menjadi bigger than, lebih besar daripada. Misalnya seekor gajah lebih besar daripada seekor kuda, jadi itu membandingkan dua hewan, Kemudian untuk superlative degree-nya berarti kita tinggal menambahkan the di depannya, kemudian akhiran est menjadi the biggest, paling besar. Oke. Selanjutnya ada adjective beautiful. Nah, beautiful ini dia masuk ke dalam more than one syllable adjective, kata sifat dengan lebih dari satu suku kata.
beautiful. Itu ada 3 ya. Jadi dia masuk ke more than one syllable adjective. Comparative degree-nya di depannya menggunakan kata more. Beautiful than, artinya menjadi lebih cantik daripada. Dan untuk superlative degree-nya di awalnya ditambahkan the most beautiful, paling cantik. Ya, seperti itu. Kemudian untuk fast, dia termasuk dalam one syllable, ya, satu suku kata, sehingga untuk comparative degree-nya tinggal tambahkan akhiran er saja. Jadi faster than, lebih cepat daripada. Supernya ya diawali the, diakhiri est, menjadi the fastest, paling cepat. Selanjutnya ada carefully. Ini adalah adverb ya, adverb dengan more than one syllable adverb. Adverb dengan lebih dari satu suku kata. Carefully ya, 2 suku kata. Comparative degree-nya berarti diawali oleh more, carefully, than ya, dengan lebih hati-hati ya daripada. Kemudian superlatifnya berarti diawali the most carefully, dengan paling hati-hati. Oke. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan irregular adjective atau kata sifat tak beraturan. Jadi bentuk comparative degree dan superlative degree-nya itu tidak sama ya. Contohnya di sini ada adjective good. Nah, komparatifnya dia bukan gooder ya. Kita tidak menambahkan akhiran er ya setelah kata good, tapi dia berubah menjadi better than. Superlatifnya menjadi the best. Good, baik, bagus. Better than, lebih baik daripada. The best, paling baik. Kemudian ada bad ya, jelek, buruk. Comparative degree-nya menjadi worse than, lebih buruk daripada. Superlative degree-nya menjadi the worst, paling buruk. Kemudian ada little. Little, a few, ini artinya sedikit. Little ini untuk yang benda yang tidak dapat dihitung. Kalau a few untuk benda yang dapat dihitung. Little, comparative degree-nya menjadi less than, lebih sedikit daripada. Superlatifnya menjadi the least, paling sedikit. A few menjadi fewer than, and the fewest. Kemudian ada much and many. Much money ini artinya banyak. Kalau much ini banyak untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau many untuk benda yang bisa dihitung. Comparative degree-nya sama ya, more than, lebih dari. Superlative degree-nya the most, paling ya, paling banyak. Ini lebih banyak daripada. Kemudian ada far. Far ini artinya jauh. Comparative degree-nya menjadi further than, lebih jauh daripada. Superlative degree-nya menjadi the furthest, paling jauh. Oke, jelas ya. Nah, kita lihat contoh pertama di sini. Kita akan buat kalimat dalam bentuk positive degree. Misalnya di sini ada Johnny dan Andi. Nah, si Johnny dengan Andi ini tadi yang harus diingat tadi positive degree untuk membandingkan ya, membandingkan hal yang sama. Kita lihat ada Johnny sama Andi. Nah, Johnny dengan Andi ini usianya sama, sehingga bisa kita katakan Johnny sama usianya dengan Andi. Berarti kalimat positive degree-nya adalah Johnny is as old as Andi. Ya, jadi kita menggunakan kata s titik-titik s. Nah, old di sini adalah kata sifatnya. Jadi kata sifatnya di tengah-tengah. Ya, s, old, s ya, seusia atau seumuran. Yang kedua ada kita bandingkan Mira dengan ibunya. Ternyata Mira dengan ibunya itu sama cantiknya. Berarti kita bisa katakan Mira is as pretty as her mother. Jadi karena di sini kita bandingkan hal yang sama, kita menggunakan rumus S ya, titik-titik S. Nah, di sini kata sifatnya adalah pretty. Jadi yang dibandingkan adalah cantiknya. As pretty as, sama cantiknya. Kemudian yang ketiga ada lion runs as fast as tiger. Jadi singa
berlari dengan sama cepatnya dengan harimau. Oke, seperti itu. Kemudian untuk comparative degree-nya, berarti ini membandingkan satu benda dengan satu benda lainnya, atau satu orang dengan satu orang lainnya, yang salah satunya itu tingkatannya lebih dari. Oke, misalnya di sini, my father is older than my mother. Ayah saya lebih tua daripada ibu saya. Kemudian yang kedua, a car is more expensive than a motorcycle. Sebuah mobil lebih mahal daripada sebuah motor. Nah, di sini menggunakan more ya. Kenapa? Karena expensive ini kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Jadi harus menggunakan more di depannya. Kemudian yang ketiga ada a snail walks more slowly than a turtle. Seekor keong berjalan dengan lebih lamban daripada seekor kura-kura. Nah, jadi di sini yang dibandingkan adalah cara berjalannya, ya. Jadi kalau untuk adverb slowly ini adalah adverb, kata keterangan. Dia di dalam kalimatnya ada verbnya, karena di sini dia membandingkan cara, ya, cara kerja sebuah kata benda. Kemudian di sini menggunakan more, ya. Karena apa? Karena slowly ini adalah more than one syllable adverb, kata keterangan lebih dari satu suku kata. Jadi dia menggunakan more di depannya untuk comparative degree-nya. Dan yang terakhir ada superlative degree. Ini untuk membandingkan satu dengan banyak, ya. Jadi paling, tingkatannya paling. Contoh, Tina is the cleverest student in the class. Tina, ya, adalah siswa yang paling pintar di kelas. Oke, kemudian ada he is the most handsome boy in the group. Dia adalah anak laki-laki yang paling tampan di grupnya. Oke. Nah, untuk contoh kedua, kita bisa lihat di sini ada sebuah data tentang usia beberapa anak, yaitu ada Rina yang usianya 14 tahun, ada Dio yang usianya 16 years old, 16 tahun, ada Aska is 14 years old, usianya 14 tahun, dan ada Yuli is 15 years old, usianya 15 tahun. Nah, dari data ini kita bisa membuat tingkatan perbandingannya, yaitu dalam bentuk positive degree, comparative degree, maupun superlative degree. Untuk positive degree berarti kita ingin membandingkan hal yang sama, ya, dari dua orang ini. Kita lihat yang sama di antara mereka di sini ada Rina dan Aska. Apanya yang sama? Yaitu usianya, sama-sama 14 tahun. Nah, berarti kita akan mengatakan bahwa Rina sama usianya dengan Aska. Berarti kita menggunakan rumus S titik-titik S, ya. Kemudian kata sifat yang dipakai adalah old, ya, usia, kata sifat. Jadi kalimatnya menjadi Rina is as old as Aska. Rina seusia atau sama usianya dengan Aska. Oke, selanjutnya untuk comparative degree-nya tadi membandingkan satu dengan satu lainnya. Artinya lebih dari. Oke, kita lihat di sini. Ya. Di sini kita bandingkan Aska dengan Yuli, ya. Kita lihat Aska usianya 14 tahun sedangkan Yuli 15 tahun. Berarti Aska di sini usianya lebih muda daripada Yuli. Atau mungkin kalau kalian mau balik, ya, misalnya Yuli lebih tua daripada Aska, boleh, ya, nggak masalah. Di sini saya ambil contoh Aska lebih muda daripada Yuli. Berarti kalimat comparative degree-nya Aska is younger than Yuli. Aska lebih muda daripada Yuli, ya. Kata sifatnya adalah young. Karena ini satu suku kata, berarti tinggal tambahkan akhiran er, ya, menjadi younger than, lebih muda daripada.
Yang terakhir, untuk superlative degree-nya ini tingkatan paling. Jadi membandingkan satu dengan semuanya. Nah, apa di sini yang kita lihat dari usia ini, dari 4 orang ini, kita ambil yang paling tua ya, atau yang tertua. Di antara 4 orang ini yang tertua ternyata adalah Dio. Oke, berarti di kalimatnya kita bisa katakan Dio paling tua atau tertua dari semuanya, sehingga in English kita katakan Dio is the oldest of all. Ya, Dio paling tua dari semuanya. Di sini kata sifat yang dipakai adalah old. Ya, karena superlatif jadi di depannya tambah the, kemudian di akhirnya ada est ya, karena old ini satu suku kata. Ya, seperti itu.